Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahayu Oktaviani. Saya berasal dari program studi bahasa Inggris FKIP Universitas Mula Warman. Dan video ini merupakan video pertama saya di channel ini. Pertama-tama saya ingin memberitahukan tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Kemudian pembahasan untuk hari ini adalah ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Jadi kita langsung aja mulai videonya. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki fungsi yang sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan media pengungkap gagasan penulis. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Kemudian pengertian dari bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri dari bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama adalah formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal yang artinya resmi. Tingkatan keformalan tersebut dapat dilihat dari lapisan kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan dengan kelengkapan unsur wajib, ketepatan penggunaan kata, fungsi, atau kata tugas, kebernalan isi, dan tampil esens formal. Yang kedua ada objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Dan yang ketiga, ada ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri-ciri ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah dengan ciri-ciri ringkas dan padat dalam penggunaannya direalisasikan dengan tidak memperlihatkan ada suatu penggunaan unsur-unsur bahasa yang mubazir atau pemborosan. Hal ini berarti bahwa dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah menuntut ada sesuatu penggunaan bahasa secara hemat tanpa mengurangi makna atau tujuan dari bahasa tersebut. Dan yang keempat ada konsisten. Bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah bersifat logis dan eksak. Ragam bahasa ini digunakan dalam kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya dalam suatu karya ilmiah. Ya, jadi pembahasan selanjutnya adalah laras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk ke dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini kita mengenal beberapa laras seperti iklan, ilmiah, feature, komik, sastra yang masih dapat dibagi sebagai cerpen, puisi, novel, dan sebagainya. Setiap laras memiliki ciri dan gayanya sendiri. Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dan dalam bentuk standar, semi-standar, atau non-standar, serta laras bahasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah laras ilmiah. Ya, jadi pembahasan pertama adalah laras ilmiah. Dalam uraian tadi, dikatakan bahwa setiap laras dapat disampaikan dalam ragam standar, semi-standar, dan non-standar. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan laras ilmiah. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam standar. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang memiliki hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut sebagai pengarang, melainkan sebagai seorang penulis. Karya ilmiah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Meskipun demikian, dalam karya ilmiah, aspek komunikasi tetap memegang peranan yang utama. Oleh karenanya, berbagai kemungkinan untuk penyampaian yang komunikatif tetap harus difikirkan. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu laras ilmiah populer. Laras ini merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, akan tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang sangat mudah dimengerti. Karya ilmiah populer ini tidak selalu merupakan hasil penelitian ilmiah. Tulisan itu dapat berupa tulisan teknis, pengalaman, dan pengamatan biasa yang dapat diuraikan dengan metode ilmiah. Jika karya ilmiah harus selalu disajikan dalam ragam bahasa yang standar, karya ilmiah populer dapat disajikan dalam ragam standar, semi-standar, dan non-standar. Penyusun karya ilmiah populer akan tetap disebut sebagai seorang penulis dan bukan pengarang, karena proses penyusunan karya ilmiah populer sama dengan proses penyusunan karya ilmiah. Pembedanya hanya terjadi saat cara penyajiannya. Jika karya ilmiah memiliki struktur yang baku, tidak demikian halnya dengan karya ilmiah populer.
Oleh karena itu, karya ilmiah populer biasanya disajikan melalui media surat kabar dan majalah. Biasanya, format penyajian mengikuti format yang berlaku dalam laras jurnalistik. Pemilihan topik dan perumusan tema harus dilakukan dengan cermat. Tema itu kemudian dikerjakan dengan jenis karangan tertentu, misalnya narasi, eksposisi, argumentasi, dan deskripsi. Secara lebih rinci lagi, penulis dapat mengembangkan gagasannya dalam berbagai bentuk pengembangan paragraf seperti pola pemecahan masalah, pola kronologis, pola perbandingan, atau pola sudut pandang. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di next video saya. Terima kasih. Have a nice day semuanya.